Riwayat Nabi Adam alaihi salam bagian 2 part 2 Qop 7 tentang ilmu. Berdasarkan kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk karya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, apabila Anda menyukai konten-konten kajian Islam seperti ini yang disusun berdasarkan kitab-kitab para ulama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, serta membagikan video ini agar semakin banyak kaum muslimin yang dapat mengambil manfaat darinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap dukungan yang Anda berikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada proses penciptaan jasad Nabi Adam alaihi salam dari tanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kini kita memasuki kelanjutan riwayat yang sangat agung, yaitu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Marilah kita simak riwayat ini dengan penuh keimanan, ketundukan, dan rasa hormat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kabar-kabar yang diriwayatkan oleh para ulama salaf. Tatkala tiba waktu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, saat ruh akan ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, apabila aku telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka bersujudlah kalian kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Ruh itu mulai memasuki bagian kepalanya. Saat itulah Nabi Adam alaihi salam bersin untuk pertama kalinya. Para malaikat berkata, "Qulil hamdulillah." Ucapkanlah alhamdulillah. Maka Nabi Adam alaihi salam pun mengucapkan alhamdulillah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rahimaka rabbuk, semoga Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Ruh terus bergerak memasuki tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ketika ruh telah sampai pada kedua matanya, beliau mulai melihat keindahan buah-buahan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Lalu saat ruh memasuki rongga perutnya, beliau merasakan keinginan untuk makan. Sebelum ruh itu mencapai kedua kakinya, beliau bergegas menuju buah-buahan surga karena sifat tergesa-gesa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pada manusia. Mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Setelah ruh sempurna ditiupkan, tibalah saat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh malaikat. Mereka semua bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang pun yang membangkang, kecuali iblis laknatullah.
Ia menolak untuk ikut bersujud bersama para malaikat. Kesombongan memenuhi dirinya. Ia membangkang terhadap perintah Rabb semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan, menyombongkan diri, dan termasuk golongan orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku telah memerintahkanmu kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaanku? Namun dengan penuh kesombongan, iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Aku tidak akan pernah bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah. Karena kesombongan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari tempat yang mulia seraya berfirman, keluarlah dari sana, tidak pantas bagimu berlaku sombong di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang hina. Sejak saat itulah, kehinaan menjadi balasan bagi kesombongan, dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai iblis karena kedurhakaannya kepada perintah Rabb yang Maha Agung. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikisahkan sebuah peristiwa yang begitu agung sebelum peristiwa yang menjadi awal kehidupan seluruh keturunan manusia hingga hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan jasad Nabi Adam alaihi salam dari tanah sesuai dengan kehendaknya, tibalah saat yang telah Allah tetapkan sejak azali. Saat dimana jasad yang sebelumnya belum bernyawa akan menerima ruh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh mulai ditiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa itu bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap sebagaimana dipahami oleh akal manusia. Dalam atsar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ruh mulai memasuki bagian kepala Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ia bergerak sedikit demi sedikit sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bagian tubuh yang dilewati oleh ruh itu berubah menjadi daging dan darah. Kehidupan mulai mengalir, jasad yang sebelumnya diam kini mulai dipenuhi kehidupan. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan makhluk, tetapi semata-mata karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghidupkan selain Dia. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu meniupkan ruh selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Ruh itu terus bergerak, perlahan, tenang, penuh dengan hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Kemudian ketika ruh telah sampai pada bagian pusar Nabi Adam alaihi salam, beliau memandang tubuhnya sendiri. Inilah pertama kalinya manusia melihat dirinya. Beliau menyaksikan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu pun yang tercipta tanpa hikmah. Rasa takjub memenuhi diri beliau.
Beliau ingin segera bangkit, beliau ingin segera berdiri, beliau ingin segera bergerak, namun ruh belum memenuhi seluruh jasadnya. Beliau berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi belum mampu. Dalam atsar tersebut, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengaitkan peristiwa ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Para ulama menjelaskan bahwa sifat tergesa-gesa merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada manusia sebagai ujian. Karena itulah manusia seringkali ingin memperoleh hasil sebelum waktunya, ingin melihat akhir sebelum prosesnya selesai, dan ingin meraih sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka kisah Nabi Adam alaihissalam ini menjadi pelajaran bagi seluruh keturunannya, bahwa setiap ketetapan Allah memiliki waktunya, setiap nikmat memiliki saatnya, dan setiap urusan memiliki hikmah yang terkadang belum mampu dipahami oleh manusia. Ruh itu terus mengalir, melewati dada, melewati kedua tangan, melewati seluruh anggota tubuh, hingga akhirnya kehidupan memenuhi jasad Nabi Adam alaihissalam dengan sempurna. Pada saat itulah Nabi Adam alaihissalam bersin. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullah, disebutkan bahwa ketika ruh telah sampai ke kepala beliau, Nabi Adam alaihissalam bersin. Lalu dengan ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kalimat pertama yang keluar dari lisan manusia pertama bukanlah ucapan tentang dirinya, bukan pula tentang dunia, melainkan pujian kepada Rabb-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Betapa agungnya pelajaran ini, manusia pertama memulai kehidupan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan pertama yang hidup di muka ciptaan ini dihiasi dengan zikir. Kalimat pertama yang terdengar dari manusia adalah pujian kepada Sang Pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam." Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada dosa, belum ada kesalahan, belum ada manusia, belum ada keturunan manusia. Namun rahmat Allah telah lebih dahulu menyambut manusia pertama. Kemudian datanglah sebuah perintah yang akan menjadi pembeda antara hamba yang taat dan makhluk yang dikuasai kesombongan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat yang berada bersama iblis agar bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud itu bukanlah ibadah kepada Nabi Adam, melainkan bentuk penghormatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, para malaikat tidak menunda sedikit pun. Mereka tidak bertanya, mereka tidak membantah, mereka tidak mendahulukan logika mereka. Begitu perintah Allah datang, mereka langsung bersujud. Inilah sifat para malaikat. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Namun di tengah barisan makhluk yang taat itu,
masih ada satu makhluk yang tetap berdiri, tidak bergerak, tidak bersujud, tidak menundukkan kepalanya. Dialah iblis laknatullah. Dalam atsar yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dijelaskan bahwa iblis telah menyimpan kesombongan di dalam dirinya. Kesombongan itu selama ini tersembunyi, namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kesombongan itu muncul. Ia berkata, "Aku tidak akan bersujud kepadanya. Aku lebih baik darinya, aku lebih tua, aku lebih kuat. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Iblis mengukur kemuliaan berdasarkan bahan penciptaan. Ia menganggap api lebih mulia daripada tanah. Ia menggunakan logikanya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seorang hamba tidak diperintahkan untuk menghakimi perintah Allah. Yang diperintahkan adalah mendengar, lalu taat. Iblis mengetahui siapa yang memerintah. Ia juga mengetahui bahwa perintah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kesombongan telah menutup hatinya. Kesombongan membuat seseorang melihat dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Kesombongan membuat seseorang sulit menerima kebenaran. Dan kesombongan pula yang menjadi sebab pertama kehancuran iblis. Dalam atsar tersebut dijelaskan bahwa setelah iblis menolak bersujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan seluruh harapannya terhadap kebaikan. Allah menjadikannya sebagai setan yang terkutuk sebagai balasan atas kedurhakaannya. Rahmat Allah yang dahulu begitu dekat dengannya kini terputus. Kemuliaan yang pernah ia miliki lenyap karena satu dosa yang lahir dari kesombongan. Sejak saat itu dimulailah permusuhan antara iblis dan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sebuah permusuhan yang akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Riwayat yang sedang kita kaji ini dinukil oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah. Dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk, sanadnya melalui Muhammad bin Khalaf dari Adam bin Abi Iyas, dari Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan, kemudian melalui beberapa jalur periwayatan, di antaranya dari Muhammad bin Amr, Daud bin Abi Hindi, serta Ibnu Abi Dzinabi Ad-Dausi dari Said Al-Makburi dan Yazid bin Hurmur, yang semuanya bermuara kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melalui sanad yang mulia inilah disampaikan sebuah riwayat yang menggambarkan permulaan kehidupan manusia pertama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungannya dan kesempurnaan kekuasaannya menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kekuasaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan kepadanya ruh yang telah Dia ciptakan. Dengan izin Allah, jasad yang sebelumnya tidak bernyawa itu pun menjadi hidup. Tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam.
bukan sebagai ibadah kepada beliau. Seluruh malaikat menanti perintah Rob mereka tanpa sedikit pun keraguan. Mereka tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam alaihi salam duduk. Saat itulah beliau bersin dan mengucapkan kalimat yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau dengan penuh hormat, Yarhamuka Rabbuk, semoga Rabbmu merahmatimu. Peristiwa itu menjadi sebuah adab agung yang terus diwariskan kepada seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau agar mendatangi sekumpulan malaikat, lalu mengucapkan salam kepada mereka. Dengan penuh ketaatan, Nabi Adam alaihissalam mendatangi para malaikat dan mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat pun menjawab dengan jawaban yang lebih sempurna, Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam bahwa itulah salam penghormatan bagi beliau dan bagi seluruh keturunannya. Sejak saat itu ucapan salam menjadi syair yang agung di tengah kaum beriman, sebuah doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Namun di balik peristiwa yang penuh kemuliaan itu, mulai tampak sesuatu yang selama ini tersembunyi. Riwayat ini menjelaskan bahwa iblis laknatullah menampakkan apa yang selama ini tersimpan dalam dirinya, yaitu kesombongan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sebelumnya tidak diketahui oleh para malaikat kini menjadi nyata. Sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, sebagaimana yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu mereka berkata, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kini, melalui tersingkapnya hakikat yang ada pada diri iblis, para malaikat mulai memahami sebagian hikmah dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyaksikan bahwa ada makhluk yang memilih jalan kesombongan, membangkang terhadap perintah Robnya dan durhaka kepadanya. Riwayat ini kemudian berlanjut dengan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam seluruh nama. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai cakupan nama-nama tersebut. Sebagian berpendapat bahwa Allah mengajarkan nama segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihi salam sehingga menjadi salah satu bukti kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada manusia pertama. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah kini membawa kita kepada sebuah peristiwa agung, sebuah momen yang menjadi bukti kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam sanad yang diriwayatkan dari Abu Quraib, kemudian Utsman bin Said
Bishr bin Imarah, dari Abu Rauf, dari Ad-Dhahak, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bukan hanya sebagian, bukan hanya nama makhluk tertentu, melainkan seluruh nama yang menjadi pengetahuan bagi manusia. Nama manusia, nama hewan, nama bumi, dataran, laut, gunung, keledai, dan berbagai nama dari setiap jenis makhluk ciptaannya. Semua itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian datang riwayat lain melalui Ahmad bin Ishaq al-Ahwaji, dari Abu Ahmad, dari Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari Al-Hasan bin Sa'ad, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Riwayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama setiap sesuatu. Tidak ada yang terlalu besar, dan tidak ada pula yang dianggap terlalu kecil. Bahkan perkara yang menurut manusia tampak remeh sekalipun tetap berada dalam ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada beliau. Inilah isyarat bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah ilmu yang sangat luas, mencakup segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemuliaan Nabi Adam alaihi salam bukanlah karena kekuatan fisik, bukan pula karena harta ataupun kedudukan, melainkan karena karunia ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tanamkan ke dalam diri beliau. Dan dari sinilah mulai tampak hikmah besar yang akan memperlihatkan kepada para malaikat serta menjadi sebab tersingkapnya kesombongan iblis laknatullahi alaihi. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah dalam Tarikh Al-Umam wal Muluk dan tafsir beliau kini semakin memperlihatkan kepada kita keluasan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Para ulama salaf menukil atsar demi atsar dengan sanad yang mereka jaga agar umat ini mengetahui bahwa kemuliaan Nabi Adam alaihissalam bukanlah sekedar karena beliau diciptakan pertama kali, melainkan karena Allah sendiri mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain pada saat itu. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melalui jalur Ali bin Al-Hasan, Muslim Al-Jarmi, Muhammad bin Mus'ab, Qais bin Ar-Rabi', Asim bin Kulaib, dan Said bin Ma'bah, dijelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Menurut penjelasan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajarkan nama setiap sesuatu kepada Nabi Adam alaihi salam. Tidak hanya nama benda-benda besar yang tampak oleh mata, tetapi juga berbagai profesi, pekerjaan, keadaan, sifat,
dan beragam perkara yang kelak akan dikenal oleh manusia sepanjang perjalanan sejarah. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang Allah karuniakan kepada Nabi Adam alaihissalam sangatlah luas, meliputi apa yang dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan di bumi. Kemudian datang riwayat lain dari Imam Mujahid bin Jabar rahimahullah, seorang murid utama Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, melalui sanad yang dibawakan oleh Muhammad bin Umar Abu Asim, Isa bin Maimun, dan Ibnu Abi Najih. Beliau menafsirkan ayat yang sama dengan penjelasan yang sangat singkat namun mencakup makna yang amat luas. Beliau berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama dari apa yang telah Allah ciptakan. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di bawah kekuasaannya, melainkan telah Allah kenalkan namanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Riwayat tersebut dikuatkan kembali melalui jalur lain yang dibawakan oleh Ibnu Waqi dari ayah beliau, dari Sufyan, dari Husayf, dari Imam Mujahid rahimahullah. Sekali lagi beliau menegaskan bahwa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah nama setiap sesuatu tanpa pengecualian. Penjelasan yang hampir senada juga datang dari Said bin Jubair rahimahullah, salah seorang tabi'in yang sangat terkenal dalam bidang tafsir, melalui sanad dari Sufyan, dari ayah beliau, dari Syarik dan Salim al-Aftas. Beliau menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama setiap makhluk, bahkan hingga nama unta, sapi, dan kambing. Penyebutan contoh-contoh ini menggambarkan bahwa ilmu tersebut bukan hanya mencakup perkara-perkara besar, tetapi juga makhluk-makhluk yang kelak akan hidup berdampingan dengan manusia dan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Lalu datang penjelasan yang sangat indah dari Imam Qatadah rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Yahya, dari Abdul Razak, dari Ma'mar. Beliau menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama setiap makhluk satu demi satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan ciptaannya kepada Nabi Adam alaihissalam. Gunung dikenalkan sebagai gunung, laut dikenalkan sebagai laut, berbagai jenis makhluk dikenalkan dengan nama masing-masing. Tidak ada yang samar bagi Nabi Adam alaihissalam terhadap ilmu yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepadanya. Setelah itu terjadilah peristiwa agung yang Allah abadikan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan makhluk-makhluk tersebut kepada para malaikat, kemudian berfirman, Ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama mereka jika kalian memang benar. Bukan karena Allah membutuhkan jawaban mereka, Maha Suci Allah dari segala kebutuhan, akan tetapi agar tampak di hadapan seluruh makhluk bahwa ilmu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Riwayat berikutnya yang dibawakan oleh Bishr bin Mu'az dari Yahya bin Jurai, dari Said, dari Imam Qatadah rahimahullah, menjelaskan bahwa setelah para malaikat mengakui keterbatasan ilmu mereka dan berkata, Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Adam alaihissalam agar memberitahukan nama-nama seluruh makhluk tersebut.
Dengan izin Allah, Nabi Adam alaihissalam menyebutkan satu demi satu nama setiap jenis makhluk. Setiap kelompok dikenalkan dengan namanya, setiap makhluk ditampakkan sesuai jenisnya, tidak ada kekeliruan sedikit pun, karena ilmu itu berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Riwayat lain yang dibawakan oleh Al-Qasim bin Al-Hasan dari Al-Husain dari Hajjaj dari Jarir bin Hazim dan Mubarak dari Imam Al-Hasan Al-Basri serta Imam Qutadah rahimahullah semakin memperjelas kekuasaan ilmu tersebut. Mereka menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam mengenali dan menyebutkan berbagai makhluk sesuai nama masing-masing. Kuda dikenalkan sebagai kuda, bagal dikenalkan sebagai bagal, unta dikenalkan sebagai unta. Demikian pula bangsa jin dan berbagai binatang liar, semuanya disebutkan sesuai nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadanya. Namun, di tengah banyaknya riwayat yang menegaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama seluruh makhluk, ternyata para ulama salaf juga menukil adanya pendapat lain. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bukan seluruh nama makhluk secara mutlak, melainkan nama-nama tertentu yang memiliki keistimewaan. Di antara pendapat tersebut, disebutkan bahwa Allah mengajarkan kepada beliau nama-nama para malaikat. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat-riwayat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, terus mengalir menghadirkan penjelasan demi penjelasan dari para ulama salaf. Kali ini Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah meriwayatkan sebuah atsar melalui jalur Abdah Al-Marwazi dari Ammar bin Al-Hasan dari Abdullah bin Abi Ja'far dari ayahnya dari Ar-Rabi' rahimahullah. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Menurut penafsiran Ar-Rabi' rahimahullah, yang dimaksud adalah nama-nama para malaikat. Bayangkan sejenak suasana agung itu sebelum manusia pertama menjalani kehidupannya di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya dengan ilmu, bukan sekedar pengetahuan biasa, tetapi ilmu yang menjadi tanda kemuliaan, ilmu yang menjadi bukti bahwa kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari asal penciptaannya, melainkan dari anugerah ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan. Namun, pembahasan tidak berhenti di sana. Imam At-Tabari rahimahullah kemudian menyebutkan adanya pendapat lain dari kalangan ulama salaf. Mereka memiliki pemahaman yang hampir serupa, yaitu bahwa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bukanlah seluruh nama tanpa batas, melainkan nama-nama tertentu yang Allah kehendaki. Akan tetapi, mereka memberikan rincian yang berbeda. Menurut pendapat ini, di antara nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah nama-nama seluruh keturunannya, seolah-olah sejak awal penciptaan manusia, Allah telah memperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam generasi demi generasi yang kelak akan memenuhi muka bumi. Dari generasi yang taat hingga generasi yang durhaka, dari para nabi
para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, hingga manusia-manusia yang memilih jalan kemaksiatan. Betapa luas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun generasi yang tersembunyi dari pengetahuannya. Bahkan sebelum mereka dilahirkan, sebelum waktu berjalan, dan sebelum sejarah manusia dimulai, semuanya telah berada dalam ilmu Allah yang Maha Mengetahui. Riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama salaf berusaha memahami ayat tersebut dengan penuh kehati-hatian. Mereka menyampaikan apa yang sampai kepada mereka melalui sanad-sanad yang mereka terima, tanpa berbicara tentang kitabullah berdasarkan hawa nafsu. Perbedaan rincian dalam penafsiran ini bukanlah pertentangan yang harus diperselisihkan, melainkan keluasan penjelasan yang menunjukkan betapa dalam makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap atsar memberikan sudut pandang yang semakin memperkaya pemahaman seorang mukmin. Dan dari sinilah pembahasan terus berlanjut karena masih ada riwayat-riwayat lain. Riwayat yang dibawakan oleh Yunus dari Ibnu Wahab, kemudian dari Ibnu Zaid, membawa kita kepada sebuah penjelasan yang sangat mendalam tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Menurut penjelasan Ibnu Zaid rahimahullah, yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bukan sekedar nama benda-benda yang ada di sekelilingnya. Di antara makna ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada beliau nama-nama seluruh keturunannya yang kelak akan memenuhi bumi hingga akhir zaman. Bayangkanlah saat itu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, meniupkan ruh ke dalam jasad beliau, lalu menganugerahkan ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain pada saat itu, Allah kemudian memperlihatkan para pemilik nama-nama tersebut kepada para malaikat. Lalu terdengarlah firman Allah yang Maha Bijaksana, Ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Beritahukanlah kepadaku nama-nama mereka jika kalian memang benar. Pertanyaan itu bukanlah karena Allah membutuhkan jawaban. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Pertanyaan itu merupakan bukti nyata yang memperlihatkan bahwa ilmu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Peristiwa ini juga menjadi jawaban atas ucapan para malaikat sebelumnya ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Lalu para malaikat berkata dengan penuh adab, bukan sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai permohonan agar memahami hikmah keputusan Rob mereka. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memujimu dan menyucikanmu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada mereka kenyataan yang tidak mampu mereka ketahui dengan kemampuan mereka sendiri. Jika nama-nama makhluk yang sedang berada di hadapan mereka saja tidak mampu mereka sebutkan, bagaimana mungkin mereka mengetahui perkara-perkara gaib yang belum terjadi? Bagaimana mereka dapat memastikan apa yang akan dilakukan oleh makhluk
yang bahkan belum mereka saksikan kehidupannya. Disinilah tampak kebijaksanaan Allah yang Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa ilmu tentang masa depan, tentang siapa yang akan taat, siapa yang akan bermaksiat, siapa yang akan menjadi nabi, orang soleh, syuhada, atau orang-orang durhaka, seluruhnya berada dalam ilmunya semata. Apa yang tersembunyi dari pandangan para malaikat bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak melihat keturunan Nabi Adam alaihissalam yang akan datang silih berganti sepanjang zaman. Mereka tidak mengetahui kisah-kisah besar yang akan terjadi di bumi. Mereka tidak mengetahui siapa yang akan beriman dan siapa yang akan kufur. Semua itu adalah perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Melalui peristiwa agung ini, Allah memperlihatkan bahwa keputusannya tidak dibangun di atas dugaan, melainkan di atas ilmu yang sempurna, hikmah yang tidak terbatas, dan rahmat yang meliputi seluruh ciptaannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, penafsiran seperti ini juga diriwayatkan dari sejumlah ulama salaf. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memahami peristiwa ini sebagai penegasan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai hujah yang menunjukkan kemuliaan ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat. Dan dari sinilah pembahasan terus berlanjut, membuka tabir demi tabir tentang hikmah agung di balik penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Riwayat demi riwayat terus bersambung, memperlihatkan bagaimana para ulama salaf meriwayatkan penjelasan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehati-hatian. Pada bagian ini, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah kembali membawakan sebuah sanad yang panjang dan mulia. Beliau meriwayatkan dari Musa bin Harun yang berkata bahwa Amr bin Hamad telah menceritakan kepadanya, kemudian Amr bin Hamad meriwayatkan dari Asbat, dari As-Sudi yang membawakan sebuah riwayat dari Abu Malik, Abu Saleh, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Murrah al-Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, serta dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melalui jalur riwayat yang mulia inilah dijelaskan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum shodiqin, jika kalian memang benar. Menurut penjelasan para perawi tersebut, firman ini berkaitan dengan perkataan para malaikat mengenai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengetahui bahwa di bumi akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Namun ilmu yang mereka miliki hanyalah sebatas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada mereka. Adapun ilmu Allah tidak memiliki batas, tidak didahului oleh ketidaktahuan, dan tidak akan pernah berakhir. Kemudian datang sanad berikutnya. Abu Quraib meriwayatkan bahwa Utsman bin Said telah menceritakan kepada mereka. Beliau meriwayatkan dari Bishr bin Imarah, dari Abu Rauk, dari Ad-Dhahak, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa makna firman Allah, in kuntum shodiqin, adalah jika kalian benar-benar mengetahui hikmahku
Jika kalian benar-benar mengetahui alasan mengapa aku menjadikan seorang khalifah di bumi, maka sebutkanlah apa yang aku tanyakan kepada kalian. Betapa agung pelajaran yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedang meminta informasi dari para malaikat, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pertanyaan itu merupakan penampakan hujjah agar tampak jelas bahwa ilmu seluruh makhluk tetap berada di bawah ilmu Allah yang Maha mengetahui. Kemudian disebutkan pula sebuah pendapat lain yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir. Dikatakan bahwa ketika Allah Jalla Jalaluhu mulai menciptakan Nabi Adam alaihissalam, para malaikat berbicara di antara mereka. Mereka berkata satu sama lain, "Biarkanlah Tuhan kami menciptakan apa saja yang Dia kehendaki." Namun kami beranggapan, tidaklah Allah menciptakan satu makhluk melainkan kami akan lebih mengetahui darinya, dan kami lebih mulia di sisinya daripada makhluk tersebut. Ucapan itu bukanlah pemberontakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebuah dugaan berdasarkan apa yang mereka ketahui saat itu. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah mendurhakai perintah Allah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memperlihatkan kepada mereka bahwa masih ada ilmu yang belum mereka ketahui dan hikmah yang belum mereka saksikan. Lalu tibalah saat yang telah Allah tetapkan. Nabi Adam alaihi salam telah diciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengaruniakan kepada beliau sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada para malaikat pada saat itu. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruh benda, bukan hanya sebagian, bukan hanya beberapa nama, melainkan nama-nama segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk beliau ketahui. Sebuah ilmu yang menjadi bukti kemuliaan karunia Allah kepada hamba pilihannya. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Satu demi satu dihadapkan di hadapan mereka. Saat itu bukan sekedar sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pelajaran yang akan menghapus setiap dugaan yang tidak sesuai dengan hikmah Allah yang maha bijaksana. Kemudian terdengarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Beritahukanlah kepadaku nama-nama semua ini jika kalian memang benar. Suasana dipenuhi keagungan. Seluruh makhluk berada di bawah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu mengetahui sesuatu kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Tidak ada kemuliaan yang diperoleh hanya karena asal penciptaan, kedudukan, ataupun ibadah semata, melainkan karena karunia ilmu, hikmah, dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan pertanyaan ilahi itu, menjadi nyata bahwa apa yang sebelumnya mereka sangka tidaklah mencakup seluruh hikmah Allah, sebab di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sebuah rahasia ilmu yang belum pernah diketahui oleh para malaikat sebelumnya. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan disingkap melalui jawaban yang hanya dapat lahir dari ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di balik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung itu tersimpan sebuah hikmah yang belum mampu dipahami oleh para malaikat. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah melalui sanad yang mulia dari Syekh Bishr bin Mu'adz
rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Syekh Yazid bin Zurai rahimahullah, dari Syekh Sa'id bin Abi Arubah rahimahullah, dari Al-Imam Qatadah bin Diamah As-Sadusi rahimahullah, yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Suasana alam semesta dipenuhi keagungan, seluruh malaikat berdiri dalam kesempurnaan ketaatan, tidak pernah sekalipun mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat mengetahui berdasarkan ilmu yang Allah karuniakan kepada mereka bahwa bumi adalah tempat di mana kerusakan dan penumpahan darah dapat terjadi. Maka dengan penuh adab, tanpa sedikit pun membantah ketetapan Rob mereka, para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan terus menyucikanmu? Pertanyaan itu sama sekali bukan lahir dari kesombongan, bukan pula bentuk penolakan terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka ketahui, sebab para malaikat telah mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla daripada kerusakan di muka bumi dan darah yang ditumpahkan tanpa hak. Lalu seluruh alam seakan terdiam. Datanglah jawaban dari Rob semesta alam, sebuah kalimat yang singkat namun mengandung ilmu yang meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kalimat itu menjadi penegasan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui seluruh pengetahuan makhluknya. Para malaikat hanya melihat apa yang mungkin terjadi, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh perjalanan sejarah sejak awal penciptaan hingga hari akhir. Al-Imam Qatadah bin Diamah As-Sadusi rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam akan lahir para nabi yang mulia, para rasul pilihan, para shodiqin, para syuhada, orang-orang soleh yang menghidupkan bumi dengan keimanan, serta hamba-hamba pilihan yang kelak menjadi penghuni surga. Dari satu keturunan yang sama akan lahir berbagai golongan manusia. Ada yang memilih jalan kesesatan, namun ada pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya dengan iman, ilmu, dan ketakwaan. Kemudian Al-Imam Qatadah rahimahullah menukil sebuah atsar dari sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebagian malaikat berkata di antara mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami, dan tidak pula yang lebih berilmu daripada kami. Ucapan itu kemudian menjadi sebab datangnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bagi para malaikat, sebagaimana langit dan bumi dahulu diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu keduanya menjawab dengan penuh keputusan. Demikian pula para malaikat akan segera menyaksikan sebuah peristiwa yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, sebuah peristiwa yang akan menampakkan keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus memperlihatkan keluasan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dijangkau oleh makhluknya. Di balik dialog agung yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersimpan sebuah pelajaran yang begitu dalam.
Riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah rahimahullah melalui sanad yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan keluasan ilmunya yang tidak mungkin dijangkau oleh makhluk manapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi, para malaikat tidak berbicara karena membangkang. Mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Mereka mengetahui bahwa menumpahkan darah adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Namun di balik ilmu yang Allah berikan kepada mereka, masih ada ilmu yang Allah sembunyikan. Ilmu itu berada dalam genggaman Rabb semesta alam, tidak diketahui oleh siapapun selain Dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kalimat yang mengguncang seluruh alam. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Waktu pun berlalu. Saat Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan Nabi Adam alaihissalam, sebagian malaikat saling berbisik. Mereka berkata di antara sesama mereka bahwa apapun makhluk yang Allah ciptakan, tentu mereka akan tetap lebih mengetahui dan lebih mulia daripadanya. Bisikan itu tidak diucapkan sebagai penentangan kepada Allah, tetapi menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk. Lalu tibalah saat yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah meniupkan ruh ke dalam jasad beliau, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada hamba yang baru diciptakan itu, bukan sebagai ibadah. Karena ibadah hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Seketika seluruh malaikat menanti perintah Rabb mereka. Dengan sujud itu tampaklah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun mengetahui bahwa Allah telah memberikan kepada beliau sebuah kedudukan yang tidak mereka miliki. Namun ujian belum berakhir. Sebagian dari mereka masih menyangka bahwa sekalipun Nabi Adam memiliki kemuliaan, mereka tetap lebih berilmu karena telah lebih dahulu diciptakan. Mereka mengira pengalaman yang lebih lama berarti ilmu yang lebih luas. Padahal ilmu bukanlah milik makhluk. Ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka Allah yang Maha Mengetahui memperlihatkan bukti yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruh makhluk, nama kuda, bagal, unta, berbagai binatang liar, bangsa jin, bahkan setiap jenis makhluk yang Allah kehendaki diperkenalkan kepada beliau. Tidak ada satupun yang luput dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh makhluk itu diperlihatkan kepada para malaikat. Suasana menjadi begitu hening. Lalu terdengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Beritahukanlah kepadaku nama-nama mereka jika kalian memang benar." Tidak ada satu malaikat pun yang mampu menjawab. Ilmu yang selama ini mereka banggakan ternyata hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertepi. Saat itulah mereka menyadari keterbatasan diri mereka. Tanpa menunda sedikit pun, mereka kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati seraya mengucapkan, "Maha suci Engkau,
Tidak ada ilmu yang kami miliki selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Inilah adab para malaikat. Ketika tampak kekurangan pada diri mereka, mereka tidak membela diri, tidak mencari alasan, dan tidak mempertahankan kebanggaan mereka. Mereka segera mengakui bahwa seluruh ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepadanya setiap hamba yang beriman akan kembali dengan penuh ketundukan. Keheningan menyelimuti alam yang belum pernah disaksikan oleh manusia. Seluruh penghuni langit menyaksikan bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Apa yang sebelumnya tersembunyi kini diperlihatkan dengan cara yang tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Melalui riwayat yang dibawakan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dari jalur Syekh Amr bin Al-Hasan dari Syekh Abdullah bin Abi Ja'far dari ayah beliau dari Syekh Ar-Rabi' bin Anas, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada para malaikat apa yang telah Dia ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian terdengarlah firman Allah yang begitu agung, Ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shodiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama mereka ini jika kalian memang benar. Suasana seketika menjadi hening. Tidak ada satupun malaikat yang berbicara. Tidak ada satupun yang mampu menjawab. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mendurhakai Rob mereka. Namun pada saat itu mereka menyaksikan sebuah hakikat yang begitu agung, bahwa ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang diperoleh karena kemuliaan asal penciptaan. Mereka pun mengakui kelemahan diri mereka dengan penuh ketundukan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalimat itu bukan sekedar jawaban. Kalimat itu adalah adab seorang hamba di hadapan Rob semesta alam. Sebuah pengakuan bahwa seluruh ilmu, seluruh hikmah, seluruh pengetahuan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memperlihatkan kepada mereka kemuliaan yang telah Dia anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Nama demi nama disebutkan dengan benar, satu demi satu dijelaskan tanpa kesalahan sedikit pun. Pada saat itulah para malaikat memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Adam alaihi salam dengan ilmu yang tidak diberikan kepada mereka. Namun di balik ketundukan para malaikat, ada satu makhluk yang menyimpan bara kesombongan jauh di dalam hatinya. Ia berdiri, diam, tetapi dadanya dipenuhi keangkuhan. Riwayat ini menjelaskan bahwa yang disembunyikan adalah perasaan bahwa tidak akan ada makhluk yang lebih berilmu dan lebih mulia daripada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tidak ada bisikan yang luput dari pendengarannya. Tidak ada lintasan hati yang tersembunyi dari ilmunya. Tidak ada kesombongan yang mampu disembunyikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah saat yang menjadi pembeda antara hati yang tunduk dan hati yang dipenuhi kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh malaikat segera bersujud tanpa menunda.
tanpa membantah, tanpa mempertanyakan, karena bagi mereka la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi di antara barisan yang bersujud itu ada satu makhluk yang tetap berdiri, diam. Namun diamnya dipenuhi pembangkangan. Dialah iblis. Kesombongan yang selama ini tersembunyi akhirnya tampak di hadapan seluruh penghuni langit. Apa yang dahulu hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini menjadi nyata. Iblis menolak perintah Robnya. Ia memilih mengikuti hawa nafsunya daripada menaati perintah Allah. Kesombongan itu menghancurkan seluruh amal yang pernah ia lakukan. Kesombongan itu meruntuhkan kedudukannya. Kesombongan itu menjadi awal dari laknat yang akan terus menyertainya hingga hari kiamat. Lalu turunlah keputusan Rabb semesta alam, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'natu ila yaumiddin. Maka keluarlah darinya, sesungguhnya engkau adalah yang terusir, dan sungguh laknat atasmu sampai hari pembalasan. Sejak saat itu lenyaplah seluruh kemuliaan yang dahulu dimilikinya. Tidak ada lagi kedudukan, tidak ada lagi kehormatan, tidak ada lagi kemuliaan. Yang tersisa hanyalah laknat dan kesombongan yang tidak pernah ia sesali. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan menetapkannya di dalam surga. Melalui riwayat Syekh As-Sudi dari Abu Malik Abu Soleh, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, serta beberapa sahabat Rasulullah SAW, digambarkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berjalan di taman-taman surga seorang diri. Segala kenikmatan tersedia, sungai-sungai mengalir, pepohonan menaungi, buah-buahan bergantungan. Angin surga berhembus begitu lembut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengetahui bahwa manusia diciptakan dengan fitrah yang memerlukan pendamping. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri agar kalian memperoleh ketentraman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau membuka mata, di dekat kepalanya telah duduk seorang wanita yang Allah ciptakan dari salah satu tulang rusuk beliau. Beliau bertanya dengan lembut, "Siapakah engkau?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Beliau bertanya kembali, "Untuk apakah engkau diciptakan?" Dengan jawaban yang begitu menenangkan, ia berkata, "Agar engkau memperoleh ketentraman bersamaku." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu kemudian bertanya, "Wahai Adam, siapakah nama wanita ini?" Nabi Adam alaihissalam menjawab tanpa ragu, "Hawa." "Mengapa dinamakan Hawa?" Beliau menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan keduanya menikmati seluruh kenikmatan syurga. "Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kullam minha rogodan haitsu syi'tuma." Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan leluasa apa saja yang kalian kehendaki. Di balik ketenangan itu, telah ada makhluk yang menyimpan dendam.
makhluk yang telah kehilangan kemuliaan, makhluk yang bersumpah tidak akan berhenti menyesatkan keturunan Adam. Dan dari kejauhan, permusuhan itu mulai menanti saat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Riwayat Nabi Adam alaihissalam bagian 2 part 2 of 7, penutup episode keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itulah anugerah pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan sebagai kemuliaan Nabi Adam alaihissalam di hadapan seluruh makhluk. Bukan kekuatan, bukan harta, bukan pula kedudukan, melainkan ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama seluruh yang Dia kehendaki, Allah memerintahkan beliau agar menyebutkannya di hadapan para malaikat. Maka terbuktilah bahwa ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dengan izinnya. Kemudian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari melalui riwayat Ibnu Ishaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan Nabi Adam alaihissalam. Dalam keadaan beliau tertidur, itulah Allah menciptakan pasangan beliau, Sayyidah Hawa, dari salah satu tulang rusuk beliau. Ketika Nabi Adam alaihissalam terbangun, beliau mendapati seorang pendamping yang Allah ciptakan sebagai ketentraman bagi dirinya. Sebuah nikmat yang menunjukkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup dalam kesendirian, tetapi Allah menghadirkan pasangan sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat tinggal yang paling indah kepada keduanya, yaitu surga. Di sana mereka dipersilahkan menikmati berbagai kenikmatan yang Allah sediakan tanpa kesulitan sedikit pun. Namun bersama kenikmatan itu, Allah juga memberikan satu batasan. Mereka dilarang mendekati satu pohon tertentu. Disinilah tampak satu pelajaran yang sangat agung. Kehidupan seorang hamba bukan hanya tentang banyaknya nikmat yang Allah berikan, tetapi juga tentang bagaimana ia menaati setiap perintah dan larangannya. Sebab ketaatan adalah bukti cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah rahimahullah juga menegaskan bahwa Sayyidah Hawa diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. Riwayat-riwayat ini memperlihatkan bagaimana para ulama salaf menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehati-hatian berdasarkan ilmu yang mereka terima. Dari seluruh pembahasan pada bagian ini, ada hikmah besar yang patut kita renungkan. Ilmu adalah sebab kemuliaan, tetapi ilmu hanya akan menjadi cahaya apabila disertai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan akan menghancurkan pemiliknya, sebagaimana yang terjadi pada iblis. Sedangkan ilmu yang disertai ketaatan akan mengangkat derajat seorang hamba, bagaimana Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Kita juga belajar bahwa setiap nikmat yang Allah berikan selalu diiringi dengan amanah, syurga, pasangan, kemuliaan, dan ilmu. Semuanya adalah karunia, namun seluruh karunia itu hanya akan membawa keberkahan apabila dijaga dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, demikianlah akhir pembahasan riwayat Nabi Adam alaihissalam bagian 2 yang berfokus pada kemuliaan ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau serta awal kehidupan Nabi Adam alaihissalam bersama Sayyidah Hawa di dalam surga. Insya Allah pada seri berikutnya kita akan melanjutkan kisah yang semakin menggetarkan hati ketika ujian pertama bagi manusia dimulai
Bagaimana iblis yang telah diusir tidak menghentikan permusuhannya, bagaimana tipu daya pertama diarahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa. Dan sebagaimana peristiwa itu menjadi pelajaran abadi bagi seluruh keturunan manusia hingga hari kiamat. Jangan sampai terlewatkan kelanjutan kisahnya, karena setiap riwayat yang dibawakan oleh para ulama mengandung pelajaran yang sangat beragam untuk memperkuat iman, menambah ilmu, dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai ilmu yang bermanfaat, mengamalkannya dengan ikhlas, serta menjaga diri dari kesombongan yang dapat menghancurkan amal. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.